Assalamualaikum guys. Halo, kenalin nama saya Muhammad Farel Koswara. Jadi kali ini gue lagi dapat tugas dari Mas Alpa buat video tentang Instagram dengan TikTok. Untuk cara pembedaannya selanjutnya lebih lengkap dengan video selanjutnya. Terima kasih. Sejarah Instagram. Orang yang pertama kali merilis media sosial yang sangat populer di kalangan pengguna medsos ini adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Mereka adalah CEO dari perusahaan Burp Inc. yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Mulanya, Instagram masih bernama Burp. Mengikuti nama perusahaan yang didirikan oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom, aplikasinya pun hanya bisa digunakan oleh pengguna fitur iPhone saja dan memiliki banyak fitur. Namun, fitur-fitur tersebut dikurangi dan hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan like sehingga lebih memanjakan penggunanya. Instagram sendiri berasal dari kata insta atau instan yang terinspirasi dari kamera Polaroid yang dulunya terkenal dengan sebutan foto instan. Sama halnya dengan Polaroid tersebut, Instagram juga bisa menampilkan foto secara instan. Sementara dengan kata gram berasal dari kata telegram, di mana cara kerja dari telegram ini adalah mengirimkan informasi kepada orang lain dalam waktu relatif singkat. Begitu pula dengan Instagram, di mana mampu mengirim foto ke pengguna lain hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang digunakan. Lanjut dengan sejarah TikTok. TikTok merupakan platform media sosial yang dirancang untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendek berdurasi 15 detik sampai 3 menit. Aplikasi dari negara panda ini memiliki versi terpisah di dalam negerinya sendiri yang disebut Douyin. Diluncurkan perdana ke muka publik pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Pada mulanya, video berdurasi singkat mencapai popularitas pada 2013 berkat kehadiran Vine, sebuah aplikasi berbagi klip sepanjang 6 detik. Selang setahun kemudian, Musical.ly sebagai platform media sosial yang juga buat negeri Tiongkok disebut dengan menawarkan fitur edit video lebih lama 15 detik hingga 3 menit. Pada awalnya kemunculan, Musical.ly hanya berfokus pada video sinkronasi bibir atau lip sync, tarian menghibur, dan menambahkan ribuan lagu. Namun, popularitasnya dengan cepat melejit khususnya di antara remaja Amerika dan mampu menggaget puluhan juta pengguna hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Pengertian TikTok. Jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 ini bisa seperti lip sync, cover dance, dan lain-lainnya yang bisa diunggah oleh platform tersebut dan sudah berisi efek atau sound yang sudah terisi di dalamnya secara online. Sedangkan dengan pengertian IG, Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya foto lebih dikenal dengan sebutan foto instan. TikTok dan Instagram tentu saja memiliki kompetitor. Kompetitor TikTok seperti Musical.ly, Dubsmash, Like, Vigolite, dan Quaigo. Sedangkan dengan kompetitor Instagram, Snapchat, Imgur, We Heard It, dan Behance. Dari kedua platform tersebut, TikTok dan Instagram tentu saja memiliki persamaan dan perbedaannya. Dimulai dengan persamaannya, TikTok dan Instagram Reels mempunyai sejumlah keamanan. Salah satunya adalah tab yang berisi kumpulan video-video pendek. Tampilan antar mukanya pun mirip dengan halaman For Your Page atau FYP yang ada di aplikasi TikTok. Selanjutnya, memiliki sejumlah tools diantaranya yaitu layout, timer, speed, effect, dan touch up. Sedangkan di TikTok, tersedia beberapa tools yang mencakup timer, beautify, speed, filter, effect, dan durasi yang bisa diatur yaitu 15 atau 60 detik. Selanjutnya, pengguna TikTok dan Instagram Reels bisa memasukkan video lebih dari satu dengan cara menekan tombol add atau Instagram Reels dan add videos atau TikTok. Dan yang terakhir, sebelum diunggah, konten video Reels dan TikTok bisa ditambahi dengan efek, stiker, musik, dan lain sebagainya. Lanjut dengan perbedaan dari kedua platform tersebut. Instagram dan TikTok memiliki audiens yang berbeda, mulai dari sebaran umur hingga jenis kelamin. Menurut survei dari Statista, 34,6% pengguna Instagram di Indonesia berusia 18-24 tahun. Untuk rentang usia, TikTok mempunyai banyak pengguna di usia remaja. Menurut data, sebanyak 60% pengguna TikTok berada di usia 16-24 tahun. Yang kedua, perbedaan Instagram dengan TikTok yang paling mencolok adalah dari segi konten yang disajikan. TikTok cenderung menyajikan konten hiburan, sedangkan Instagram menyuguhkan konten yang bersifat personal. Selanjutnya, kelengkapan fitur di antara keduanya. Masing-masing platform mempunyai keunggulan masing-masing dari segi fitur yang bisa digunakan oleh para penggunanya. Selanjutnya,
Filter Instagram dan TikTok menjadi salah satu perbedaan di antara keduanya yang paling mencolok. Dengan menggunakan filter, pengguna lebih percaya diri dalam membuat konten. Filter yang memiliki TikTok tidak hanya untuk tampilan video saja. Cakupannya sendiri lebih banyak seperti stiker, efek video, voice changer, beautify, dan auto caption. Semua hanya memiliki tujuan untuk membuat konten pengguna lebih maksimal. Perbedaan Instagram dengan TikTok yang terakhir tentu saja adalah algoritmanya. Algoritma sendiri merupakan sebuah cara dari suatu platform untuk memiliki postingan berdasarkan beberapa kriteria untuk disebarkan ke pengguna yang lebih luas. Kedua platform tersebut, TikTok dan Instagram, tentu saja bisa menghasilkan uang atau kita biasa menyebutnya monetisasi. Dimulai dengan cara TikTok, terdapat 3 jenis monetisasi yaitu Creator Marketplace, TikTok Shop, dan Gift. Kamu harus memenuhi persyaratan masing-masing agar dapat monetisasinya. Jika sudah memenuhi persyaratan, klik salah satu monetisasi yang cocok dengan kebutuhan kamu. Berbeda dengan Instagram, Instagram hanya bisa memonetisasi dengan menjadi brand ambassador yang bisa diklaim oleh suatu brand atau dengan menjadi endorsement suatu brand. Dampak positif dan negatif dari kedua platform tersebut. Dimulai dengan Instagram. Instagram memiliki dampak positif seperti sudah disinggung sebelumnya. Instagram bisa jadi media untuk mendorong produktivitas ekonomi dengan dibuatnya online shop atau produk online. Instagram tentunya bisa jadi wadah untuk bersosialisasi untuk anak-anak dan para remaja yang mungkin terbatas ruang dan waktu untuk saling menjalin pertemanan. Instagram bisa jadi wadah promosi atau kampanye pendidikan yang ramah dan menjangkau anak-anak. Banyak juga akun-akun Instagram yang membuat konten pendidikan dan tips-tips berguna untuk para pelajar. Di sisi lainnya, negatif Instagram bisa memicu munculnya kecanduan untuk terus mengakses aplikasinya, misalnya scrolling seharian, dan ada juga risiko anak-anak terpapar berbagai konten yang belum cocok dikonsumsi mereka. Maka itu, perlu adanya pengawasan orang tua karena tak jarang beberapa pengguna Instagram juga menyebarkan berita bohong atau kabar yang nggak jelas kebenarannya. Selanjutnya, sisi positif dari TikTok, sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas dalam berkarya, aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik, dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Bisa untuk juga menjadi marketing place untuk membangun usahanya di marketplace TikTok. Tetapi TikTok juga memiliki dampak negatifnya seperti secara tidak langsung, TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergorang ria. Apalagi, Anda termasuk seorang yang sering aktif di Instagram. Pastinya Anda akan menjumpai beberapa netizen berbagi video yang dibuat dengan aplikasi TikTok ini. Ada yang biasa saja dan ada yang luar biasa. Luar biasa keterlaluan. Bahkan ada beberapa remaja dan anak-anak bergorang ria secara tidak wajar. Membuat video yang tidak sewajarnya, pembuat video TikTok tidak hanya melibatkan remaja saja, tapi juga anak-anak kecil demi respon yang banyak dari netizen. Mereka berani bernyanyi lagu dan berakting seperti orang dewasa. Terdapat banyak video yang tidak pantas. Hal ini menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak zaman sekarang. Oke guys, itu gue udah jelasin soal Instagram dengan TikTok. Selanjutnya, gue bakal ngambil salah satu contoh cara memonetisasi keuangan dari Instagram dan TikTok. Ini dia contohnya. Oke guys, itu dia penjelasan dari gua selaku Muhammad Farel Koswara mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.